Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar Bu Sinti hari ini? Alhamdulillah sehat. Jam segini pembelajaran sudah selesai ya, Bu? Ya, sudah selesai, Pak. Kalau boleh tahu Bu Sinti mengajar kelas berapa? Saya mengajar kelas 1. Mengajar kelas 1. Kemudian apa Bu yang sedang dikerjakan ini? Ini saya mengerjakan modul Excel di kelas 1, Pak. Untuk pembelajaran besok ya, Bu? Iya, betul. Boleh saya lihat, Bu? Oh, mau mengajar matematika ya Bu besok? Iya. Bisa minta waktunya sebentar Bu Sinti ya? Ya, bisa. Di sini saya harus melaksanakan kegiatan guna memenuhi tugas saya, yaitu melakukan supervisi akademik pembelajaran bagi guru rekan sejawat. Di sini nanti saya akan melakukan supervisi akademik dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, pra-observasi, kemudian observasi, dilanjut pasca observasi. Nah, di sini nanti Bu, saya bukan menjadi pembenar atau mencari pembenaran. Saya tidak akan menjudge bagaimana Ibu dalam mengelola kelas, dalam melaksanakan pembelajaran. Tapi di sini kita akan belajar bersama Bu. Kita akan sharing-sharing bersama dengan harapan nanti kita sama-sama bisa merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran kepada anak apakah itu sudah bisa diterima oleh anak dengan baik atau belum. Nanti kita akan evaluasi bersama. Baik Bu, bisa kita mulai sekarang. Pada tahap pra-observasi ini saya akan mengajukan sedikit pertanyaan dari dia. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa ya Bu besok yang kira-kira Ibu mau ajarkan sesuai dengan model ajar ini? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat berhitung penjumlahan yang hasilnya di atas 10 dengan baik. Penjumlahan ya betul itu. Untuk matematika itu anak kelas 1 mungkin beraneka ragam ya, buat yang sudah pandai berhitung, ada yang belum. Sudah berapa tahun Ibu mengajarkan? Sudah 2 tahun. Sudah berpengalaman ya Bu. Saya kira Bu Sintia ini pasti merupakan guru yang sangat sabar lah, karena bisa mengajar anak kelas 1 itu cukup sulit loh Bu, karena anak yang belajarnya dari TK yang mungkin dalam membacanya belum lancar, menghitungnya angka-angka belum bisa, dan penuh kesabaran. Pasti Ibu sudah berpengalaman sekali Mas. Baik Bu, dilanjut dengan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian kira-kira nanti Ibu itu akan memakai model pembelajaran apa ya? Model pembelajaran apa ya? Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu PBL, Problem Based Learning. PBL, bisa ceritakan sedikit Bu tentang PBL? Ya, di situ nanti sesuai pengertian model pembelajaran PBL tersebut, model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan permasalahan. Tentunya kalau disesuaikan dengan modul aja berarti permasalahan tentang penjumlahan tersebut, Pak. Nah, itu Bu. Nah, di sini nanti Ibu akan mencoba membuat siswa itu belajar dengan keaktifan ya, dan berpikir kritis. Tentunya juga saya dalam diri ini bertanya-tanya karena anak kelas 1 itu ya, kita baru mengkondisikan saja di awal pun kita pasti kesusahan. Tapi dengan model pembelajaran yang akan Ibu bawakan nanti, dengan harapannya tujuan dari pembelajaran sendiri itu tercapai ya, begitu sampai dengan 10 ya, penjumlahan di atas 10 ya, luar biasa sekali. Bu, bisa diceritakan bagaimana ya nanti kegiatan pembelajarannya dengan bicarakan dari awal sampai dengan akhir, bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran? Ya, untuk kegiatan pembelajarannya untuk awalnya seperti biasa Pak, doa, salam, dan melakukan absensi, kemudian SPG, anak-anak diajak bernyanyi, tepuk, agar peserta didik tersebut semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan intinya, saya akan menampilkan video pembelajaran. Peserta didik akan memperhatikan, memahami tentang video tersebut. Kemudian setelah video pembelajaran, saya akan menampilkan alat peraga berupa media gambar atau penjumlahan, Pak. Nanti anak-anak bisa saling menjawab, siapa yang bisa menjawab seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, saya akan memberikan LKPD
KKPD tersebut akan dikerjakan secara berkelompok. Kalau sudah selesai, kemudian anak mengumpulkan, kemudian saya akan memberikan tugas lagi, tapi ini tugasnya individu Pak. Tugasnya individu untuk mengetahui tingkat kemampuan anak-anak dalam memahami materi yang sudah saya berikan tadi. Kemudian kalau sudah selesai tugas individu itu, kemudian tugasnya dikumpulkan, kemudian saya akan memberikan penilaian. Kalau sudah saya memberikan penilaian, akan ada itu Pak ya, anak yang dapat 100, akan saya berikan reward seperti itu. Mungkin seperti itu untuk yang kegiatan inti. Kemudian untuk yang penutupnya, kesimpulan. Mungkin saya akan membuat resume tentang poin-poin tentang materi yang sudah saya ajarkan selama ini, yang hari ini modul ajar matematika tadi. Kemudian kalau sudah saya akan memberikan PR, tugas rumah, karena kebetulan anak-anak kelas 1 itu ya Pak ya, kalau nggak diberi tugas pasti di rumah itu jarang belajar. Jadi saya akan memberikan tugas rumah itu sudah wajib menurut saya. Terus untuk kegiatan selanjutnya yaitu saya akan menutup pelajaran, ya kita akan bernyanyi, kemudian berdoa. Sudah seperti itu untuk yang kegiatan pembelajaran. Luar biasa sekali Bu, sangat-sangat luar biasa bagi saya, karena guru kelas 1 itu guru yang lebih menurut saya, dan saya sangat-sangat penasaran Bu, bagaimana nanti kalau Ibu sedang melaksanakan pembelajaran, kita bisa menyaksikan bersama, kita bisa melihat bersama nanti bersamai Anda dalam pembelajaran di kelas 1. Jika tadi saya melihat ya Bu, ada beberapa tahapan-tahapan yang akan Ibu lakukan, yang di awal Ibu akan menggunakan berbagai macam media pembelajaran, itu termasuk konten yang berdiferensiasi. Anda menggunakan slide video, menggunakan kartu hitung, kemudian media gambar, itu sangat luar biasa sekali karena Ibu bisa mengakomodir gaya belajar anak masing-masing, karena anak kelas 1 itu tentunya tidak hanya dengan kita memberikan materi secara lisan atau kita dikte itu paham ya Bu. Pastilah anak kelas 1 itu ada yang ingin praktek, ingin dengan melihat slide video ataupun menggunakan kartu hitungnya. Dengan anak-anak itu praktek, mungkin secara sendirinya mampu menangkap atau memahami ya Bu, seperti itu luar biasa sekali. Kemudian tadi Ibu akan membuat kelompok-kelompok ya Bu. Kelompok-kelompok tersebut nanti akan Ibu sesuaikan dengan kemampuan dan daya belajar anak ya tentunya. Nah, di sana nanti mungkin Ibu bisa melihat secara prosesinya bagaimana anak itu memiliki kesadaran sosial berkelompok. Kemudian Ibu juga bisa melihat di mana anak ini yang kurang, anak yang lebih, kemudian bagaimana cara mereka bekerja sama. Itu luar biasa sekali, termasuk dalam konten prosesnya. Kemudian untuk produknya, Ibu juga akan memberikan, selain KKPD, Ibu akan memberikan tugas individu ya Ibu. Tugas individu yang dikerjakan pada saat itu juga. Ya, dengan tugas individu mungkin sebagai tolak ukur Ibu untuk memberikan penilaian dan mengetahui sejauh mana tingkat kepahaman anak secara individu ya Bu. Luar biasa sekali Bu. Ini sangat penasaran saya nanti akan bagaimana itu dalam memberikan pembelajaran. Lalu dari apa yang Ibu rencanakan tadi, kira-kira ya nanti ada kekhawatiran apa, ada hal-hal yang mungkin akan menjadikan kendala saat itu melaksanakan praktik pembelajaran. Ada kekhawatiran ini? Ya, kalau kekhawatiran tentu ada Pak, karena anak didik saya itu ada yang kemampuannya lebih, ada yang kemampuannya sedang, ada yang kemampuannya tergolong kurang. Jadi saya takutnya untuk kegiatan pembelajaran saya nanti, untuk anak-anak yang tingkat pemahamannya kurang itu kurang bisa menerima pelajaran yang saya berikan. Tidak bisa mengerjakan soal, tidak bisa menjawab pertanyaan, terus akhirnya malah nangis Pak. Ya. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Anak kelas kecil seperti itu ya, Ya. biasanya karena mungkin kemandiriannya juga masih berbeda dengan anak kelas besar. Banyak sedikit-sedikit menangis kan, luar biasa sekali ini. Baik Ibu, dari kekhawatiran tersebut, kira-kira Ibu memiliki strategi apa ya dalam mengantisipasi kekhawatiran dan permasalahan? Untuk mengantisipasi itu sesuai dengan
apa namanya Pak, kegiatan pembelajaran yang sudah saya ceritakan tadi ya Pak, saya akan menggunakan itu LCD. Saya akan menampilkan video pembelajaran, saya akan memberikan suatu alat peraga, kartu penjumlahan, supaya anak-anak itu yang kemampuannya kurang itu bisa mengikuti temannya, bisa sedikit demi sedikit bisa memahami tentang materi yang saya berikan, seperti itu. Kemudian untuk prosesnya mungkin akan saya bentuk kelompok dalam mengerjakan LKPD itu, supaya anak yang kemampuannya kurang itu bisa diajari anak yang sudah bisa tadi, ya seperti itu. Jadi bisa dikatakan apa ya Pak ya, tutor sebaya, Ya, seperti itu. sekali dengan tutor sebaya. Ya, luar biasa sekali apa yang sudah Ibu rencanakan, dan kalau saya melihat ya dari apa yang Anda ceritakan sebenarnya dari apa yang menjadi kekhawatiran dan kendala, Ibu sudah memiliki solusinya sendiri loh. Ibu juga sudah menguasai lapangan lah, menguasai kelas. Dan rasa Ibu nanti akan berhasil ya Bu dalam memberikan pembelajaran, dan juga tadi Ibu mengatakan bagaimana Ibu itu berusaha memberikan atau memfasilitasi dengan media apa saja supaya anak itu tertarik dan tidak takut untuk belajar matematika, terutama bagi anak-anak yang kurang. Luar biasa sekali Ibu. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir, meskipun tadi sudah disinggung di awal. Kalau untuk penilaian sendiri Bu, penilaian apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran itu nanti saya akan menggunakan 3 penilaian Pak. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Itu akan saya nilai untuk anak-anak yang dari awal saat awal pembelajaran, ya berupa berdoa, saat anak-anak menjawab pertanyaan, saat anak-anak menerima pelajaran yang saya berikan, seperti itu. Terus yang kedua yaitu penilaian observasi, saat anak-anak mengerjakan tugas kelompok. Jadi saat anak-anak mengerjakan tugas kelompok tersebut, saya akan berkeliling untuk melihat sejauh mana anak-anak tersebut bisa kerjasama dengan teman-temannya. Dan bagi anak yang sudah bisa, maka akan saya jadikan teman yang belum bisa kan, jadi tutor supaya, jadi supaya mereka saling membantu, seperti itu ya, saling membantu. Di sini supaya saya bisa menilai sejauh mana kemampuan anak tersebut dalam mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama dengan temannya tadi. Terus yang ketiga Pak, saya akan melakukan penilaian tentang pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan ini, anak yang mengerjakan yaitu tugas individu, ya. Nanti saya akan memberikan tugas mandiri yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian saya akan beri batasan waktu. Setelah itu tugas akan dikumpulkan, kemudian saya beri penilaian. Kemudian anak-anak yang bisa akan saya beri reward. Biasa sekali dalam penilaian nanti Ibu akan menggunakan 3 poin yang ada sikap, kemudian ada observasi, kemudian ada penilaian secara individu, pengetahuan individu. Baik Ibu, saya rasa akan sangat luar biasa sekali bisa menyaksikan Ibu bersama Ibu saat pembelajaran nanti. Melihat apa yang sudah Ibu rencanakan ini, tentunya anak-anak ini nanti pasti akan tertarik dan tidak merasa takut. Jadi anak-anak bisa belajar dengan senang, anak-anak bisa belajar dengan mudah tentunya, karena pembelajaran matematika ini kalau bisa dibilang pembelajaran yang atau mata pelajaran yang agak sulit ya bagi anak-anak untuk jenjang kelas-kelas besar, kelas berikutnya itu juga tahap dasar berhitung dari awal itu sangat dibutuhkan nanti di kelas besar ya Bu. Ya Ibu, terima kasih sekali. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Ibu, dan nanti kita akan langsung melakukan pembelajaran observasi di dalam kelas. Kira-kira mau melaksanakan pembelajaran besok ya Bu? Hari Selasa besok ya Bu? Iya Pak. Hari Selasa. Baik Ibu, semoga nanti saat pembelajaran Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, Ibu bisa melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan, menurut aja dan tidak ada halangan suatu apapun, dan saya pun juga bisa membersamai Anda dalam proses observasi supervisi akademik besok. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan.
kita ketemu besok. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa ya. Perhatikan bab 10 penjumlahan bagian kedua. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Semuanya jika digambarkan 9 anak ada di sebelah kiri dan 4 anak ada di sebelah kanan. Tuliskan kalimat matematika dari cerita di atas. Kalimat matematikanya adalah jawabannya lebih dari 10. Ayo pikirkan bagaimana cara menemukan jawabannya. Saya punya 9 kotak, agar menjadi 10, saya butuh 1 lagi. Uraikan 4 menjadi 1 dan 3. Lalu tambahkan 1 ke 9 agar menjadi 10. 10 dan 3 adalah 13. Jadi kalimat matematika 9 tambah 4 sama dengan 13. Jawabannya 13 anak. Ini tadi tentang penjumlahan
Sudah selesai belum? Belum ya, silahkan dikerjakan dulu. Pak, ada yang susah? Semua udah? Bisa ya? Gampang. Yang sudah selesai silahkan dikumpulkan. Salah satu saja yang mengumpulkan.
Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, di sini saya akan meminta waktunya sebentar. Kita lanjutkan kegiatan supervisi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi, observasi, praobservasi, dan sekarang kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik Ibu, sebelum saya lanjut, kira-kira yang diharapkan dari percakapan kita hari ini apa ya? Saya ingin merefleksikan diri saya, Pak. Saya ingin jadi lebih tahu, lebih jauh lagi sejauh mana saya selama ini dalam mengajar. Sebaik apa saya mengajar, seberapa tepat saya menggunakan media maupun metode pembelajaran, terus sebaik apa hasilnya bagi peserta didik saya, apakah peserta didik saya tersebut mampu menerima pelajaran yang saya berikan, mampu memahami pembelajaran dengan baik, dan bahkan mampu menyelesaikan tugas serta mendapatkan hasil yang lebih baik. Luar biasa sekali musiknya. Lalu bagaimana perasaannya setelah kita melaksanakan observasi di dalam kelas, yang di sana juga ada supervisor yang mengunjungi, itu bagaimana perasaannya? Untuk perasaan saya senang, Pak. Saya jadi tambah pengetahuan, jadi tambah pengalaman. Saya jadi lebih tahu apa yang menjadi kekurangan, menjadi kelemahan saya. Saat saya membuat rencana pembelajaran, menyiapkan media, bahkan saat saya melakukan pembelajaran tersebut berlangsung di kelas. Jadi untuk kedepannya, saya itu bisa memperbaiki kemampuan saya untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu. Lalu bagaimana Ibu menurut Anda saat melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas itu seperti apa? Untuk pembelajaran yang saya bawakan menurut saya sudah sesuai dengan modul ajar. Saya sudah menggunakan media pembelajaran berupa LCD, saya menggunakan video pembelajaran, kemudian setelah itu saya mengajak anak untuk bermain kartu penjumlahan. Jadi kalau menurut saya memang sudah sesuai, Pak, tetapi walaupun seperti itu juga masih ada kekurangan, masih ada kelemahan. Karena peserta didik saya itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Ada yang cepat paham, ada yang lambat. Jadi tentunya saya harus mempunyai strategi pengembangan untuk keterampilan hidup supaya peserta didik tersebut mudah dalam menerima materi yang saya bawakan. Memiliki strategi untuk pengembangan ke depan itu. Lalu dari strategi yang Ibu terapkan kemarin saat pembelajaran, apakah yang sudah berjalan? Kalau menurut saya yang kemarin itu mungkin dalam saya memberikan media, Pak, atau dengan pembelajaran, karena saya waktu itu menggunakan LCD, saya menggunakan video pembelajaran, kemudian setelah itu mempraktekkan melalui kartu penjumlahan yang membuat peserta didik itu jadi berani, jadi tidak takut. Terus akhirnya mereka bisa membentuk kelompok, bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, mampu berkomunikasi, mampu bersosialisasi dengan temannya. Jadi untuk kekhawatiran saya yang kemarin, saya takut anak-anak itu yang tadinya itu kalau dikasih pelajaran matematika itu takut menangis, takut nggak bisa mengerjakan. Akhirnya waktu saya memutarkan video pembelajaran, mereka malah berani, mereka malah tidak takut lagi. Terus akhirnya saat kerja kelompok juga mereka berani untuk bersosialisasi dengan temannya. Akhirnya kemarin itu terlihat aktif. Menurut saya seperti itu. Ini luar biasa. Kemarin juga kita lihat bersama bahwasanya anak-anak itu sudah terlibat aktif dan juga anak itu tampil berani semua ya. Tidak seperti kekhawatiran yang Ibu sempat utarakan saat pra itu ya, tidak terjadi. Lalu tentunya tetap ada kendala yang tadi juga Ibu juga berbicara bahwa masih ada kekurangan. Bisa diceritakan Ibu apa kendalanya? Kalau untuk kendala, menurut saya itu karena di kelas itu masih ada satu anak yang belum bisa itu, Pak, melakukan penjumlahan dengan baik. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa peserta didik saya itu ada yang mempunyai kemampuan yang berbeda saat menerima pelajaran. Jadi mungkin di sini nanti saya harus menambah konten pembelajaran yang tadinya saya hanya menggunakan media pembelajaran LCD, kemudian kartu penjumlahan, maka saya akan menambah menggunakan
berinisiatif ingin membuat alat peraga tambahan berupa lidi yang dibuat anak dari rumah ya Bu. Luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir Bu, rencana dari tindak lanjut itu apa sebenarnya? Baik Pak, untuk rencana tindak lanjut saya, yang pertama saya akan membelajarkan pembelajaran yang berpusat pada murid, karena kurikulum Merdeka ini berpusat pada murid yang harus membuat peserta didik itu terlihat aktif. Jadi peserta didik itu bisa berkesempatan untuk menyampaikan gagasannya, berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas sendiri maupun dengan tugas kelompok seperti itu. Terus kemudian yang kedua, saya akan konsisten dalam menggunakan metode pembelajaran. Saya akan sering membawakan media pembelajaran yang bervariasi supaya peserta didik tersebut tidak bosan, tidak takut saat pembelajaran berlangsung. Terkhususnya matematika, karena matematika itu bagi anak kalau belum tahu itu menjadi mata pelajaran yang susah ataupun menakutkan seperti itulah. Terus yang ketiga, saya akan senantiasa melakukan kolaborasi bersama guru maupun rekan lain. Saya akan bertukar pendapat, gagasan ke depan itu pembelajaran saya supaya senantiasa lebih baik lagi dan membuat peserta didik itu lebih memahami, lebih bisa membuat kemajuan peserta didik yang lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu. Baik Ibu, kalau bisa saya simpulkan ya dari percakapan hari ini tadi bahwasanya Ibu sudah mengutarakan tujuannya tadi. Ibu dari percakapan ini mampu memberikan atau merefleksikan diri Ibu sendiri dalam pembelajaran ya Bu. Sudah terlihat sudah Bapak bahwasanya Ibu itu memiliki kekurangan atau kendala, tapi sungguh luar biasanya Ibu juga sudah bisa memikirkan solusinya sendiri ya Bu. Luar biasa sekali Ibu. Dari tadi yang anak kekurangan atau ketertinggalan dalam berhitung, Ibu akan berinisiatif membuat tambahan alat peraga berupa lidi dengan melibatkan anak itu sendiri ya Bu. Kemudian dari hal-hal yang Ibu gagas tadi, Ibu akan merencanakan tindak lanjutnya ke depannya untuk lebih konsisten ya Bu, konsisten dalam memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan fasilitas pada murid, bahkan memberikan kesempatan kepada murid itu untuk tetap aktif dalam pembelajaran dan memfasilitasi gaya belajar anak itu sendiri. Terlihat dan nampak dari Ibu tadi, ada anak yang kurang pun Ibu sudah memikirkan untuk bagaimana memberikan sarana-sarana atau strategi yang lain agar anak itu bisa melaksanakan atau menerima pembelajaran dengan baik. Kemudian yang terakhir, Ibu juga tidak lupa bahwasanya penting sekali untuk menjalin kolaborasi antar guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, karena kita tahu bahwasanya kelas 1 sampai kelas 6 itu sangat berhubungan, apalagi kalau kelas 1 itu kelas dasar ya Bu. Jadi Ibu, terima kasih sekali. Harapan kita dari percakapan hari ini sudah terpenuhi. Semoga Ibu senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan, bisa menjadi guru yang membimbing terus kepada murid, berpusat pada murid, dan anak itu akan senantiasa senang belajar bersama dengan Ibu. Sekian Ibu, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalau